Haji Gunari. Yang kedua ada Marwati Rahayu. Dan selanjutnya saya Adinanda Septiani. Selanjutnya Saya Salman Al-Fariji. dan Yuniatina Malasari. Definisi manajemen strategi dan ruang lingkup manajemen strategi. Definisi dan tujuan manajemen strategi adalah proses merencanakan dan menjalankan strategi agar perusahaan mencapai tujuan jangka panjang, tetap sejalan dengan visi dan misi, serta mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan. Tujuannya adalah mengidentifikasi sasaran, mengembangkan rencana aksi, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan evaluasi dan pengendalian secara berkelanjutan. Sejarah dan perkembangan. Tahun 1950-an fokus pada anggaran dan pengawasan keuangan. Akhir 1950-an, integrasi fungsi produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Di tahun 1960-an, rencana perusahaan dengan prediksi ekonomi dan pasar. 1970-an, perencanaan strategik perusahaan, dan di tahun 1980-an muncul konsep manajemen strategi berbasis kompetisi inti dan adaptasi lingkungan. Tahapan dalam manajemen strategi. Jadi di dalam manajemen strategi ada 3 tahapan penting. Yang pertama, perumusan strategi atau strategi formulation. Apa saja yang ada atau terdapat dalam perumusan strategi, yaitu yang pertama pengembangan visi dan misi. Ini merupakan langkah awal di mana perusahaan menentukan tujuan jangka panjangnya mereka atau visinya mereka dan bagaimana cara mencapainya atau misi. Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang akan dilakukan organisasi dan mengapa ia ada. Lalu, identifikasi peluang dan ancaman eksternal. Perusahaan perlu melihat keluar untuk mengetahui apa saja sih faktor-faktor di luar perusahaan yang bisa menjadi keuntungan bagi mereka atau peluang bagi perusahaan tersebut ataupun kerugian atau ancaman bagi perusahaan. Contoh peluang bisa berupa tren pasar baru, lalu sedangkan contoh ancaman bisa berupa persaingan yang semakin meningkat. Lalu kesadaran kekuatan dan kelemahan internal. Di sisi lain, perusahaan juga harus jujur mengevaluasi apa saja yang menjadi keunggulan perusahaan tersebut ataupun kekuatan serta kelemahan di dalam internal perusahaan mereka. Kekuatannya itu bisa berupa merek yang kuat, sementara kelemahan bisa berupa kurangnya sumber daya tertentu. Lalu penetapan tujuan jangka panjang. Berdasarkan analisis visi, misi, peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan, perusahaan dapat menetapkan tujuan-tujuan besar yang ingin mereka capai dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya ini lebih dari 1 tahun, minimal tuh 5 tahun. Lalu pemilihan strategi. Setelah semua informasi terkumpul, perusahaan memilih strategi terbaik untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, mempertimbangkan semua faktor yang telah diidentifikasi. Lalu tahapan yang kedua yaitu penerapan strategi atau strategi implementation. Apa saja yang terdapat pada tahapan ini? Yang pertama yaitu penetapan tujuan tahunan. Tujuan jangka panjang kemudian dipecah menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil dan spesifik yang harus dicapai setiap tahun. Ini membuat tujuan besar menjadi lebih terukur dan dapat dicapai. Yang kedua yaitu pembuatan kebijakan. Perusahaan membuat kebijakan-kebijakan yang akan membantu karyawan dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan ini memastikan konsistensi dalam setiap tindakan. Lalu ada motivasi karyawan. Penting untuk memotivasi karyawan agar mereka bersemangat dan berkomitmen dalam menjalankan strategi. Ini bisa melalui insentif, pelatihan, ataupun budaya kerja yang positif. Selanjutnya, yang terakhir ada alokasi sumber daya. Sumber daya seperti dana, karyawan, dan peralatan harus dialokasikan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan strategi. Lalu tahapan yang terakhir dalam manajemen strategi yaitu penilaian atau evaluasi strategi atau strategi evaluation. Apa saja yang terdapat dalam penilaian yaitu pengukuran, evaluasi, dan perbaikan strategi. Pada tahap ini melibatkan pemantauan kinerja, membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan dan membuat penyesuaian jika ada penyimpangan. Ini adalah siklus berkelanjutan untuk memastikan strategi tetap relevan dan efektif di tengah perubahan lingkungan. Lalu kita akan membicarakan mengenai istilah kunci dalam manajemen strategi. Jadi pada kesempatan kali ini ada 6 poin yaitu pertama keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Ini adalah hal yang membuat sebuah perusahaan lebih baik dari pesaingnya. Misalnya produk yang lebih inovatif, layanan pelanggan yang lebih baik, atau biaya produksi yang lebih rendah
Ini adalah kunci untuk bertahan dan sukses di pasar. Lalu istilah kunci lainnya yang kedua dalam manajemen strategi yaitu penyusunan strategi dan pernyataan visi dan misi. Strategis and vision or mission statement. Penyusunan strategi ini adalah dilakukan oleh individu atau tim dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi. Mereka adalah orang-orang yang memikirkan arah perusahaan. Yang kedua ada pernyataan visi dan misi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini adalah panduan fundamental bagi perusahaan. Visi adalah tujuan besar di masa depan dan misi adalah bagaimana perusahaan akan mencapainya pada saat ini. Lalu yang ketiga ada peluang dan ancaman eksternal atau external opportunities and threat. Ini adalah faktor-faktor di luar perusahaan yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Peluang itu adalah situasi atau kondisi yang bisa dimanfaatkan perusahaan untuk keuntungan seperti teknologi baru atau perubahan demografi. Lalu ancaman, situasi atau kondisi yang berpotensi merugikan perusahaan seperti munculnya pesaing baru atau regulasi pemerintahan yang ketat. Lalu yang keempat, ada istilah kekuatan dan kelemahan internal, internal strength and weakness. Ini adalah faktor di dalam perusahaan yang bisa dikendalikan oleh perusahaan. Contoh kekuatan itu keunggulan internal yang dimiliki perusahaan seperti karyawan yang terampil, sumber daya finansial yang kuat, atau merek yang dikenal. Kelemahannya kekurangan internal yang perlu diperbaiki seperti kurangnya inovasi dan efisiensi operasional yang rendah. Lalu istilah yang lainnya adalah yang kelima, tujuan jangka panjang dan tahunan, long term and annual objective. Tujuan jangka panjang adalah sasaran umum yang ingin dicapai perusahaan dalam beberapa tahun ke depan, misalnya menjadi pemimpin pasar dalam 5 tahun. Lalu tujuan tahunan adalah sasaran yang lebih spesifik dan terukur yang harus dicapai dalam 1 tahun untuk mendukung tujuan jangka panjang, misalnya meningkatkan pangsa pasar sebesar 5% tahun ini atau meningkatkan penjualan sebanyak 20% pada tahun ini. Lalu istilah yang terakhir yang keenam yaitu strategi dan kebijakan atau strategies and policies. Strategi itu adalah rencana aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan. Ini adalah bagaimana perusahaan akan bersaing dan mencapai sasarannya. Lalu ada kebijakan. Kebijakan ini adalah pedoman atau aturan yang dibuat untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan strategi. Ini biasanya disebut adalah aturan main internal. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama, mengidentifikasi dan pemanfaatan peluang. 2. Pandangan objektif dalam pengambilan keputusan. Ketiga, koordinasi dan kontrol lebih baik. Keempat, minimalkan dampak perubahan negatif. Yang kelima, ada alokasi sumber daya efektif. Keenam, komunikasi internal lebih baik. Ketujuh, mendorong perilaku positif dan didisiplin. Ruang lingkup manajemen strategi mencakup beberapa aspek penting, yaitu analisis lingkungan baik internal maupun eksternal, misalnya dengan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Perumusan dan perencanaan strategi, yaitu menentukan tujuan utama, memilih arah, dan menyiapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Implementasi dan pengelolaan strategi, yaitu menjalankan rencana yang sudah dibuat melalui koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya. Yang terakhir ada evaluasi, pengendalian, dan adaptasi strategi, yaitu mengukur hasil yang dicapai membandingkan dengan tujuan serta melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan agar tetap sesuai dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi dan etika bisnis yang efektif. Manajemen strategi dan etika bisnis saling terkait erat. Etika bisnis adalah prinsip dan norma yang mengatur perilaku organisasi dan individu dalam bisnis. Dengan menerapkan etika bisnis dalam budaya perusahaan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang bermoral, berintegritas, dan berkelanjutan. Di sini ada fungsi kode etik. Yang pertama itu menjelaskan perilaku yang diharapkan oleh anggota organisasi. Yang kedua itu mendorong praktik bisnis yang berkualitas tinggi dan bermoral, membangun reputasi positif. Yang ketiga itu ada menjadi tolok ukur bagi anggota untuk mengevaluasi tindakan mereka sesuai nilai organisasi. Yang keempat itu ada menetapkan kerangka kerja untuk perilaku yang bertanggung jawab dan etis. Selanjutnya yang terakhir itu ada menciptakan identitas unik bagi organisasi, menunjukkan komitmen pada etika. Selanjutnya kita bahas
prinsip etika bisnis yang baik. Yang pertama itu dapat dipercaya, kunci hubungan bisnis yang kuat, berpikiran terbuka, menerima masukan dan umpan balik untuk perbaikan, pemenuhi komitmen dan berkewajiban, penting untuk reputasi baik, dokumen yang jelas, transparansi, dan kejujuran dalam komunikasi, terlibat dalam komunitas, menunjukkan tanggung jawab sosial, kontrol akuntansi, mencegah praktik merugikan dan menjaga integritas keuangan, bersikap hormat, prinsip etika dasar terhadap semua orang. Prinsip etika bisnis yang baik. Berikut adalah prinsip etika bisnis yang baik. Yang pertama, dapat dipercaya. Kepercayaan adalah dasar hubungan bisnis yang kuat yang akan menarik lebih banyak pelanggan dan mitra bisnis. Selanjutnya, berpikir terbuka, menerima masukan dan umpan balik dari segala pihak untuk membantu organisasi beradaptasi dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Selanjutnya ada penuhi komitmen dan kewajiban. Memenuhi komitmen dan kewajiban kepada pelanggan dan rekan bisnis adalah landasan untuk membangun reputasi yang baik. Selanjutnya ada dokumen yang jelas, transparansi dan kejujuran dalam semua komunikasi dan representasi produk atau layanan itu sangat penting. Selanjutnya ada terlibat dalam komunitas. Keterlibatan dalam komunitas menunjukkan tanggung jawab sosial dan membangun hubungan positif dengan pemangku kepentingan sosial. Selanjutnya ada kontrol akuntansi, mengendalikan aktivitas akuntansi, membantu mencegah praktik-praktik yang merugikan dan menciptakan integritas dalam pelaporan keuangan. Yang terakhir itu ada bersikap hormat. Bersikap hormat terhadap semua orang tanpa memandang perbedaan adalah prinsip etika yang mendasar. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara strategi bisnis dan strategi militer. Yang pertama itu ada fokus. Strategi bisnis fokus pada kompetisi dan profit. Artinya, perusahaan berusaha menang, bersaing, dan dapat keuntungan. Sedangkan strategi militer fokus pada konflik dan kemenangan, yaitu bagaimana cara menang dalam peperangan. Selanjutnya ada lingkungan. Bisnis bergerak di bidang pasar dan berhubungan dengan pelanggan. Sementara militer berada di medan perang dan berhadapan langsung dengan musuh. Untuk tujuan akhir bisnis adalah mendapatkan pangsa pasar dan profit sebesar-besarnya. Sedangkan tujuan militer adalah kemenangan dan menjaga pertahanan negara. Untuk sumber daya, keduanya masing-masing mempunyai sumber daya yang terbatas, jadi harus efisien dalam menggunakannya. Untuk analisis, menariknya baik bisnis maupun militer sama-sama menggunakan analisis SWOT, yaitu melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, baik dari dalam maupun organisasi. Jadi untuk kesimpulannya, strategi bisnis dan militer memang mempunyai tujuan dan lingkungan yang berbeda. Bisnis fokus pada persaingan di pasar, sedangkan militer fokus pada kemenangan di medan perang. Tapi keduanya sama-sama butuh perencanaan yang matang, efisiensi sumber daya, dan analisis yang tepat agar bisa mencapai tujuannya masing-masing. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Wassalamualaikum